Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Pagi, tetap semangat luar biasa. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Bagaimana? Sudah siap untuk memperoleh pelajaran dari Bu Guru hari ini? Sebelum Bu Guru mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini akan berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Hari ini bersama Bu Rahma kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem kelas 5 bersama Bu Rahma. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita literasi dahulu. Judulnya adalah Semut dan Merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk minum. Semut pergi ke sana kemari. Ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat, ia tergelincir lalu terjatuh dalam kolam. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pohon. Merpati menggigit sehelai daun lalu menjatuhkan di dekat semut yang sedang minta tolong. Semut bergerak ke arah daun lalu memanjat daun itu. Akhirnya, daun hanyut ke tebing kolam, kemudian naik dan akhirnya selamat. Pada suatu ketika, ada seorang pemburu yang hendak ingin menangkap merpati. Semut menggigit kaki pemburu merpati. Pemburu merasa kesakitan dan akhirnya merpati terbang untuk menyelamatkan diri. Nah, dari kegiatan literasiku, apa nama hewan yang ada di dalam cerita pendek tersebut? Pasti semua bisa menjawab. Ya, ceritanya adalah hewan semut dan merpati. Kemudian, apa pesan moral dalam cerita pendek tersebut? Ya, pesannya adalah perbuatan baik akan dibalas dengan baik. Maka dari itu, anak-anak harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, selanjutnya, yuk kita tanya jawab. Silahkan kalian lihat video berikut ini. Ya, setelah kalian melihat video tadi, coba hewan apa yang ada di dalam video itu? Ya, benar, adalah harimau. Kemudian, apa yang sedang hewan tersebut makan? Oh, harimau itu sedang memakan sebuah daging. Ada yang tahu daging apa? Daging ayam. Hebat semuanya. Nah, ini ada sebuah gambar. Wah, banyak sekali ya binatangnya. Belajar apa ya kita hari ini? Nah, kita akan belajar di pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA. Nah, setelah kita belajar bersama, nantinya diharapkan kalian itu bisa menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan, kemudian membuat pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan, kemudian menggolongkan dan membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang terakhir adalah menyusun satu teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kegiatan yang pertama nanti menentukan pokok pikiran dan membuat pertanyaan. Kemudian kegiatan yang kedua menggolongkan dan membuat bagan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga kita akan latihan, ya, berlatih dan mencoba. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan untuk menyimpulkan bersama. Nah, kita masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu menentukan pokok pikiran dan membuat peta pertanyaan. Nah, sekarang ada sebuah teks, judulnya adalah jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan.
ada hewan yang memakan daun tumbuhan, ada pula yang hanya memakan batang, buah, hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ular, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tumbuhan berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, teks tersebut termasuk adalah teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian, termasuk apa? Ke dalam pokok pikirannya, yaitu jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Berikutnya, untuk membuat sebuah pertanyaan, kalian bisa menggunakan kata tanya, apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, berapa. Nah, di sini ada sebuah contoh untuk membuat pertanyaan. Ada yang bisa? Nah, di sini ada berapa macam jenis pengelompokan makanan hewan? Ada berapa? Ya, tadi ada ya jawabannya di dalam teks, ada 2. Kemudian, contoh yang kedua, apa saja bagian tanaman yang dapat dijadikan makanan hewan? Ada yang bisa menjawab? Daun, batang, buah, biji. Hebat semua. Berikutnya, kita akan kegiatan menggolongkan dan membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa secara umum jenis makanan hewan itu terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, hewan memakan tumbuhan itu tadi contohnya apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, kuda. Dan yang berikutnya adalah kambing. Nah, kuda dan kambing ini bagian tumbuhan yang dimakan adalah daun. Selanjutnya, masih kepada hewan pemakan tumbuhan. Gambar apa ini? Ada kelelawar. Berikutnya, ada orang utan. Kelelawar dan orang utan termasuk hewan pemakan tumbuhan bagian buah. Berikutnya, hewan pemakan tumbuhan. Ya, ada tupai. Berikutnya, ada burung pipit. Nah, tupai dan burung pipit, bagian tumbuhan yang bisa dimakan adalah biji. Berikutnya, ada gambar sapi. Kemudian, ada gambar panda, di mana bagian tumbuhan yang dimakan adalah batang. Nah, berikutnya ada hewan lain yang memakan hewan. Contohnya adalah ular. Ular itu suka makan katak, dan katak memakan belalang. Nah, bagaimana bagian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat kalian buat berdasarkan contoh bagian yang telah Bu Rahma contohkan di dalam layar. Nah, ini adalah bagian penggolongan hewan yang sudah diisi. Untuk yang warna hijau, bagaimana kalau kita isi dengan tumbuhan? Yaitu ada
dan burung pipit. Kemudian untuk penggolongan berikutnya berwarna kuning. Oh, yang memakan hewan lain ada cicak, katak, dan ular. Yuk, sekarang kita masuk ke kegiatan 3, yaitu latihan. Nah, ada soal yang pertama. Sumber energi utama ekosistem adalah cahaya matahari dengan interaksi antara komponen cahaya matahari dan makhluk hidup atau tak hidup tersebut. Macam-macam ekosistem akan tumbuh berkembang. Perkembangan tersebut menimbulkan perubahan ekosistem. Jika pergi ke gunung, kita akan menemukan ekosistem gunung. Jika kita ke danau, kita akan menemukan ekosistem danau. Ya, pertanyaannya adalah kalimat utama yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah, ada yang bisa menjawabnya? Ya, betul sekali. A. Sumber utama energi ekosistem adalah cahaya matahari. Berikutnya, soal kedua. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam disebut ekosistem. Di alam terdapat bermacam-macam ekosistem. Komponen-komponen pembentuk ekosistem terdiri atas komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat di dalam lingkungan seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Nah, sementara itu komponen abiotik merupakan semua benda tak hidup yang terdapat di dalam lingkungan. Nah, pertanyaan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah apakah A, B, C, D? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, jawabannya ada pada kalimat nomor 1. Bagus, sekarang kita akan melanjutkan untuk nomor ketiga. Ya, ada sebuah gambar. Hewan yang sumber makanannya berasal dari bunga ditunjukkan oleh angka. Apakah angka 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4? Ya, betul. 1 dan 4 yaitu kupu-kupu dan lebah. Berikutnya, soal keempat. Berdasarkan tabel di bawah ini, pasangan yang tepat antara hewan beserta jenis makanannya. Mana ya? Apakah tabel A, B, C, atau D? Ya, betul sekali. Tadi sudah kita bahas ya. Jawabannya adalah C, panda dengan jenis makanannya batang bambu. Kita akan masuk ke kegiatan yang keempat, yaitu kesimpulan. Dalam pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama adalah teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kegiatan. Nah, menggali informasi dalam teks non-fiksi itu bisa dengan cara membaca dengan seksama untuk menentukan pokok pikiran, kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Nah, untuk penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang memakan tumbuhan, contohnya adalah kambing, kuda, dan burung pipit. Dan untuk yang memakan hewan, contohnya adalah cicak, katak, dan ular. Nah, guru punya tugas nih untuk kalian. Buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan itu pemakan tumbuhan dan 1 lagi itu pemakan hewan lain. Kemudian yang kedua, tentukan penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat aslinya, jenis makanannya, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Boleh hewan yang kalian pelihara atau hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Terima kasih. Ya, tidak terasa ya, ternyata sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Bu Rahma ucapkan semangat belajar dan semangat belajar walaupun kita sedang belajar di rumah. Guru mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pembelajaran hari ini. Sekali lagi, jaga kesehatan kalian, tetap laksanakan protokol kesehatan. Sekian dari Bu Rahma, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.